Udah, Pak. Halo, jelas? Lihat udah, Pak. Ya, Pak, sudah. Oke. Ya, jadi ini pertemuan ke-14 mengenai BPHTB dan Bea Materai. Nah, apa itu BPHTB ya? Jadi kalau misalnya kalian mau jual tanah kalian, rumah atau tanah ya, itu pada saat kalian jual beli ya, nah di situ nanti ada yang namanya pajak ya. Nah, pajak itulah yang disebut dengan BPHTB ya. Atau kita singkat ya, B-nya itu bea ya, perolehan, P-nya, H itu hak, T-nya tanah, dan B itu bangunan. Ya. Jadi dia sebenarnya pajak yang timbul kalau kita memiliki tanah atau bangunan. Ya. Nah, di sini dia kenapa terjadi? Ya, pada saat kita ada transaksi jual beli di sini. Ya. Terus ada tukar menukar, misalnya ada kita nukar properti kita ya, misalnya nukar tanah, nukar bangunan. Ada hibah. Ya, hibah itu adalah pemberian sesuatu ya berupa wasiat atau waris ya. Nah, itu di situ itu adalah ada pajaknya ya. Nah, pajak itulah yang disebut dengan BPHTB. Nah, kemudian kita definisikan dulu ya hak atas tanah. Jadi kalau misalnya kalian memiliki tanah atau bangunan ya, itu ada sertifikat kan. Nah, itu namanya sertifikat hak milik ya. Nah, pada saat kalian memiliki itu, kalian pasti sudah harus membayar pajaknya. Ya. Ada juga hak guna usaha atau HGU. Ya. Itu adalah hak di mana kita sepenuhnya tidak memiliki. Ya. Contohnya itu misalnya kalau kita hak guna usaha, kita punya beli ruko. Ya. Nah, ruko itu nanti tidak ada sertifikat, tapi sertifikatnya namanya sertifikat rame-rame, induk. Nah, itu ada masanya, biasanya berlaku selama 25 atau 30 tahun. Ya. Ada juga HGB, hak guna bangunan. Ya, itu sama. Itu juga misalnya pemerintah memberikan izin kita untuk membangun kalau misalnya stadion atau tempat olahraga ya. Nah, pemerintah memberikan masa di situ HGB selama 40 tahun misalnya. Jadi selama 40 tahun itu bisa dikelola oleh swasta. Nah, itu kita harus mengerti dulu ya. Nah, kalau ada lagi namanya hak pakai. Ya, hak pakai itu kalau kita mendapatkan barang, kemudian kita harus menggunakan barang itu. Ya. Nah, kalau rumah susun, itu ada namanya hak milik atas rumah susun. Ya. Kalau dalam bahasa hukumnya dia disebut strata title. Ya, artinya kita membeli rumah susun atau kita membeli apartemen, itu kita nggak punya sertifikatnya. Ya, tapi dia ada namanya strata title tadi. Jadi seolah-olah kita memiliki, tapi memilikinya dibatasi waktu. Ya. Jadi statusnya seperti dengan hak guna bangunan atau hak guna usaha. Nah, jadi pengertian-pengertian ini ya, yang nanti kalian harus pahami gitu ya. Ada hak milik, ada hak guna usaha, ada hak guna bangunan ya. Itu dia semuanya adalah sesuatu yang akan kita pajaki. Ya. Nah, ini ada lagi namanya hak pengelolaan. Ya, ini di sini menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagai limpahan kepada pemegang haknya. Ya. Ya, berupa perencanaan penentukan dan penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. Nah, ini hak-hak yang harus kalian pahami ya sebelum nanti memahami apa itu BPHTB ya, atau singkatan dari dia perolehan hak tanah dan bangunan. Ya. Nah, ada juga objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB ya. Jadi misalnya ada bangunan yang didirikan oleh orang dari negara lain ya, misalnya dari kedutaan besar ya. Kalau kalian lihat di Kuningan ada kedutaan Malaysia, kedutaan Singapura. Nah, itu dia tanah yang ada dia bangun bangunan di situ, itu dia tidak dikenakan BPHTB. Nah, selain itu ya macam-macam ya. Misalnya negara yang menyelenggarakan pemerintahan atau kantor-kantor pemerintahan ya, kantor gubernur, kantor wali kota, bupati, presiden, itu semua kantor-kantornya itu tidak ada BPHTB, jadi dikecualikan. Ya. Badan internasional ya, misalnya ada badan PBB perwakilannya di Indonesia atau di Jakarta, nah itu dia tidak dikenakan PBB. Apalagi yang tidak ini, itu yang keempat nih, orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum. Ya misalnya ada orang-orang memang yang dia dikecualikan lah, ya itu biasanya ada listnya namanya kalau pemerintah terhadap orang-orang itu. Nah, atau yang orang pribadi atau badan karena wakaf. Ya, biasanya orang yang memberikan kayak warisan, nah, itu mereka dia tidak harus membayar BPHTB, ya. Termasuk
yang menggunakannya untuk kepentingan ibadah, artinya nanti misalnya untuk membangun masjid, musola, ya itu dia tidak ada BPHTB-nya. Nah, sebenarnya BPHTB itu bagaimana dia bisa timbul kewajiban BPHTB itu. Ya. Nah, kita diakui bahwa kita itu hutang terhadap BPHTB, ya, itu pada saat terjadinya transaksi antara kita dengan orang, dengan pembeli atau penjual, itu di depan notaris. Ya. Misalnya kita melakukan transaksi, ya misalnya ada jual beli tanah gitu ya, kita memanggil notaris. Nah di situ kan notaris nanti akan membuat catatan, ya, atau disebut dengan laporan notaris. Ya. Nah pada saat dia sudah membuat itu, si notaris nanti akan bilang kepada penjual, pembeli ya, karena pembeli yang akan dikenakan. Nah Bapak kalau sudah membeli tanah ini, nanti Bapak harus membayar namanya pajak. Pajaknya namanya BPHTB, ya. Karena itu adalah pajak yang timbul pada saat Bapak membeli tanah, ya, atau bangunan. Atau BPHTB ini adalah timbul terhutang pada saat transaksi itu terjadi. Nah disitulah nanti dia harus membayar kepada negara. Nah biasanya dibantu sama notarisnya, nanti notarisnya yang akan setor itu. Nah yang kedua, ya, saat terhutangnya BPHTB itu pada saat pendaftaran peralihan tanah tadi, ya. Ya misalnya sebagai contoh ada hibah atau wasiat, surat wasiat yang mengalihkan bahwa tanah atau rumah itu nanti menjadi milik anaknya, ya, atau milik siapapun keluarganya dari yang meninggal, ya. Nah pada saat terjadinya balik nama, ya, itu si penerima waris itu harus membayar pajaknya BPHTB itu. Ya. Jadi yang ketiga yaitu tanggal penunjukan pemenang lelang. Ya, misalnya ada lelang kantor, ya, lelang ya, rumah. Ya. Di situ juga kalau misalnya si pemenangnya dia menang dapatin rumah, nah dia juga harus membayar pajak pada saat itu. Namanya pajak BPHTB itu. Nah, selain itu terhutangnya BPHTB bisa terjadi pada saat putusan hakim. Ya, misalnya hakim memutuskan ya, bahwa si Anu memenangkan gugatan untuk memiliki tanah dan bangunan tersebut. Pada saat putusan hakim itu terjadi, nah si pemenang itu dia harus membayar BPHTB. Ya. Nah, yang kelima itu sejak tanggal ditandatanganinya atau diterbitkannya surat keputusan pemberian hak. Ya, misalnya ada orang yang benar-benar baru menerima tanah dan bangunan itu atas nama siapa, ya nanti sejak itu diterbitkan, nah dia nanti harus terhutang pajak BPHTB-nya. Ya. Nah, bagaimana nilai perolehan pajak, objek pajaknya atau NPOP-nya? Ya. NPOP itu maksudnya dari mana dihitung nilai pajak untuk BPHTB ini? Yaitu ya adalah dari harga transaksi. Ya misalnya terjadi transaksi jual beli rumah. Kita ambil misalnya contoh dia beli rumah harganya 500 juta. Nah, dari angka 500 juta itu adalah harga yang nanti untuk dihitung pajak BPHTB-nya. Ya. Nah, tukar menukar juga, ya itu nilai pasarnya. Ya. Misalnya ada tukar menukar properti bangunan, ya seharga sekian ratus juta misalnya, dia ada rumah, dia ada kendaraan bisa juga di situ ya. Nah itu dia nanti pada saat tukar menukar itu dia harus membayar pajak BPHTB. Ya. Hibah, wasiat, ya semuanya ini ya sampai yang nomor 9 ini dia adalah dasar pengenaan dari itu semua. Ya. Ini nggak saya jelaskan lebih detail. Ya. Sampai ke di sini ada yang nomor 12 lah. Di sini ada hadiah. Ya, itu nanti sumbernya adalah nilai pasar. Misalnya dia tahu-tahu nerima hadiah rumah katanya. Ya. Nah, undian rumah dia dapat. Nah, dia di situ nanti setelah terima dia harus bayar pajak BPHTB itu. Ya. Nah, itu BPHTB. Nah, sistem pemungutannya bagaimana? Ya, dia sistem pemungutan sama, self assessment. Artinya dilakukan sendiri. Ya. Kita sendiri yang dipercaya gitu. Ya, misalnya kita beli tanah, terus kita hitung dari situ berapa nih pajaknya, langsung kita sendiri yang setorin. Nah ini sebenarnya sistem self assessment ini agak bisa diakalin. Ya, saya nggak ngajarin sih ya, cuman kebanyakan juga orang ngecilin harga supaya pajaknya nggak gede. Gitu. Nah itu biasanya dibantu sama notarisnya. Jadi di notarisnya di dalam akte jual beli itu dikecilin angkanya. Ya, padahal angkanya nggak segitu gitu. Ya, misalnya
dia transaksi jual beli rumah, harga rumahnya misalnya 500 juta. Nah, tapi di dalam akte jual beli sama notaris ditulisnya 50 juta atau 100 juta. Ya. Karena dia nanti harus setor pajak atas transaksi itu. Ya, cuman itu tergantung individu masing-masing ya. Karena ini adalah sistem self assessment. Jadi sistem self assessment itu kita itu dipercaya ya untuk menghitung dan membayar sendiri pajak kita. Ya. Nah, sistem setorannya sama ya. Setelah ada formnya, form khusus, surat setoran BPHTB itu ada di kantor-kantor pajak ya. Nah itu nanti kita langsung setorin ke bank ya sistem penyalurannya. Nah, ini surat setorannya seperti apa ya? Ini gambarannya ya kira-kira seperti ini ya. Ada 5 rangkap suratnya itu ya. Dan paling lambat 7 hari setelah pembayaran itu BPHTB harus sudah diterima di kas negara. Ya. Nah, lembaran-lembarannya ini ada 5 ya. Tapi ada yang terakhir itu ada yang lembar ke-6 itu untuk Dispenda Provinsi DKI ya, khusus untuk Jakarta dia ada tambahan. Tapi kalau yang lain-lain ini dari lembar 1 sampai lembar 5 itu udah umum ya. Nah, jadi ini adalah surat untuk nyetornya. Ya. Nah, sekarang gimana sih cara ngitung pajaknya, pajak BPHTB? Ya. Jadi tarif pajak ya untuk objek BPHTB itu cuma 5% nilainya. Ya. 5% dari apa? Ya. Nah, jadi perhitungan pertama itu adalah nilai perolehan objek pajaknya dulu, NPOP namanya. Ya, ini misalnya harga tanah lah, berapa 100 juta gitu ya. Nah, nanti harus dikurangi dengan NPOP TKP. Ini nilai perolehan objek tanah pajak tidak kena pajak. Jadi ada pengurangnya di sini. Misalnya kalau tanah, misalnya dia harus dikurangi dulu, ya kalau dia harganya 100 juta, misalnya harus dikurangi dulu dengan nilai 10 juta gitu ya. Nah, berarti nanti bersihnya itu namanya disebut NPOPKP, nilai perolehan objek pajak kena pajak. Ya, jadi nanti kalau kita tadi di tanah 100 juta dikurangin 10 juta berarti nanti netnya adalah 90 juta. Nah, baru nanti 90 juta itu dikalikan 5%. Nah, ini adalah besarnya BPHTB-nya yang harus dibayar. Coba kita ada biasanya soal di sini ya. Nah, ada ya. Bentar. Berarti nggak ada soalnya. Tapi ya kira-kira gambarannya seperti itu. Ya, jadi menghitung BPHTB itu adalah 5% tarifnya. Ya. Nah ini biasanya untuk BPHTB karena waris atau hibah wasiat. Ya. Nah ini sebenarnya lebih gede. Jadi 50% dari BPHTB yang seharusnya terhutang. Makanya jadi kadang-kadang orang yang dapat harta warisan itu nggak mau buru-buru diganti nama sama dia. Karena dia kalau harus balik nama, dia harus dibayar pajaknya 50%. Iya. Makanya didiemin aja. Iya. Karena daripada ini, kecuali kalau memang mau dijual, ya baru nanti dibalik nama. Ya. Nah, besarnya BPHTB karena pemberian hak pengelolaan itu adalah 0% dari BPHTB yang seharusnya terhutang. Ya. Ini misalnya di lembaga-lembaga, ya, di departemen, ya, itu dia nggak ada 0% dia. Kalau untuk pengelolaan yang selain di atas, ya, artinya bukan dikelola sendiri, ya, tapi oleh pemerintah, ya kita kena 50%. Ya. Jadi tinggi, ya. Jadi misalnya kalau kalian dapat surat wasiat misalnya, mendapatkan tanah nilainya 1 miliar, ya. Ya itu tadi, kalau kalian mau buru-buru ganti namanya dari yang orang yang ngasihnya, kalian harus bayar 50% sebagai pajaknya. Ya, lumayan kan 1 miliar dari 50%. Berapa coba? Ya, bisa 50 juta kali ya. Sayang uangnya. Nah, di sini dalam Undang-Undang BPHTB ditentukan bahwa atas permohonan wajib pajak, pengurang pajak yang terhutang dapat diberikan oleh menteri. Ya, ya kondisi tertentu WP yang ada hubungannya dengan objek pajak. Ya, misalnya ya dia orangnya nggak mampu atau gimana juga ini sebenarnya bisa dikecualikan ya. Terus kondisi WP yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu ya, misalnya dia juga tidak bisa membayar, ya mau tidak mau ya tidak utang, ya, tidak terhutang. Ya. Nah, atau juga tanah dan bangunannya untuk kepentingan umum. Ya, jadi misalnya tanahnya tahu-tahu dipakai untuk bikin panti asuhan atau bikin pesantren. Ya. Nah itu di sini kan nggak ada keuntungan kan. Ya, di situ baru dia dikecualikan untuk bayar BPHTB-nya jadi 0. Ya. Nah,
Ini pengurangan BPHTB itu ditetapkan yang pertama 25% dari pajak yang terhutang untuk WP orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atas bangunan rumah sederhana, rumah susun sederhana, serta rumah RSS, rumah sangat sederhana. Ya. Jadi pengurangnya itu lebih pengurangnya itu jadi 25% ya, dari pajaknya. Ya, jadi nanti kalau misalnya kalian hitung ya dari sini ya, dan nanti di sini pengurang ya di sini yang namanya disebut dengan NPOTKP itu nanti dia 25% dari ini yang dari harga asalnya. Jadi kecil jadi ininya ya. Nah, kalau yang 50% ini itu perusahaan ya yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah bangunan secara fisik lebih dari 20 tahun. Ya. Ya, berarti misalnya ada swasta ya yang tadinya tukar guling dengan pemerintah, dia mengelola itu bangunan itu ya dan udah dapat konsesi dari pemerintah untuk memakai bangunan itu selama 20 tahun lebih. Nah, itu nanti BPHTB-nya dikurangi 50%, paruh aja dari pajaknya. Ya, misalnya kita ambil contoh itu ya. Siapa yang pernah ini main basket di dekat Pasar Festival Kuningan, Rasuna Said ya. Di situ ada namanya gelanggang olahraga Sumantri Brojonegoro. Ya, pernah ke sana. Nah, itu sebenarnya punya pemerintah, tapi dikelola oleh perusahaan swasta namanya Bakri Group. Ya, nah perusahaan Bakri, PT Bakri ini, Bakri and Brothers ya, itu dia mendapatkan konsesi dari pemerintah untuk mengelolanya selama lebih dari 20 tahun. Ya. Untuk apa? Ya bisa dipakainya untuk bikin mall, bisa dipakainya untuk bikin apartemen. Di situ ada apartemen Taman Rasuna. Nah di situ juga ada pasar festival Kuningan kayak mall. Ya. Nah itu konsesi ya artinya yang diberikan oleh pemerintah. Tapi dia bukan punyanya Bakri, tanahnya yang ada di situ itu punyanya pemerintah yang diberikan. Ya. Nah, yang kedua ini WPOP yang menerima hibah dari OP yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah. Ini juga kalau misalnya kita dapat hibah ya dari orang tua kita ya, entah berupa apa hibahnya, entah rumah atau apa, itu nanti dia pengurangnya itu adalah 50% pengurang pajak BPHTB. Nah, yang lain-lain ini ada WP yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian ganti rugi ya, yang nilai ganti ruginya di bawah NJOP. Ya, misalnya kita ada rumah apa namanya rumah kita digusur karena untuk proyek jalan tol misalnya. Ya, nah di situ dia juga 50% pengurangnya. Nah yang lain-lain nanti bisa kalian baca ya di sini macam-macam ya. Karena ini waktu udah ini kita langsung masuk ke materai aja ya. Karena kalau BPHTB ini dia istilahnya dia hanya untuk ilmu aja. Nah ini saya sambung langsung ke bea materai. Siapa yang nggak tahu dengan materai? Kalau kalian misalnya bikin surat perjanjian, ya apapun, nah misalnya surat perjanjian kerja, surat yang penting-penting ya, nah itu di rapot pun juga biasanya begitu pada waktu kalian SMA, ya ada tanda tangan kan di atas materai. Nah, kenapa harus ada materai? Ya, materai itu adalah pajak. Ya. Materai itu adalah pajak yang dikenakan kepada dokumen. Ya. Nah, kalau nggak ada materai, dokumen itu dianggap tidak sah secara hukum. Ya. Makanya dia dibebankan pajak di situ tujuannya supaya dia itu adalah dokumen-dokumen yang memiliki nilai secara hukum. Ya. Nah, apa aja objek yang harus dipakai materai? Ya, surat perjanjian, ya, akte notaris, ya, terus akte-akte PPAT ya, jual beli tanah, ya, surat yang memuat jumlah uang, ya, misalnya kwitansi, ya, invoice, tagihan. Nah itu kan ada nilai-nilai uangnya kan, itu harus dikasih materai di situ. Ya. Surat berharga wesel promise, ya, itu juga, ya, efek dengan nama atau dalam bentuk apapun, efek itu adalah kayak surat saham. Ya. Terus dokumen yang digunakan alat pembuktian di muka pengadilan, ya, surat-surat perjanjian, surat pernyataan, nah itu harus pakai materai, ya, karena apa namanya dianggap tidak sah kalau misalnya tidak ada materai. Ya. Nah, ada juga dokumen yang memang tidak dikenakan materai, ya. Apa aja? Ya ini surat penyimpanan barang, konosmen, surat angkutan penumpang, surat jalan, ya. Ya. Nah itu dia nggak perlu. Terus ijazah itu juga nggak ada materai.
Nah, tanda terima, gaji, uang pensiun, uang tunjangan, itu juga nggak perlu ada materai. Ya, karena itu udah pemerintah yang ngeluarin. Ya. Termasuk tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara atau kas Pemda dan bank, itu nggak perlu ada materainya. Kwitansi untuk semua jenis pajak, ya. Jadi ada kwitansi pajak yang dikeluarin oleh kantor pajak, itu nggak usah ada materai. Ya. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk internal. Ya. Artinya, misalnya bisa sama departemen yang ada di perusahaan, misalnya antara departemen keuangan dengan departemen personalia, nah mereka kirim-kirim ini tagihan, itu nggak usah ada materainya karena sama-sama internal di antara mereka. Yang lain-lain yang nggak ada ya pasti tabungan, ya, surat gadai, ya misalnya saya pernah ke pegadaian, nah itu kan ada surat gadai, itu nggak usah pakai materai, dikecualikan. Terus tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, yaitu dari saham-saham yang kita simpan, itu juga nggak perlu ada materai. Nah, kalau kalian yang sering lihat materai, itu kan ada yang nilainya 3.000, ada yang 6.000. Ya. Nah, bagaimana cara kita membatasi dokumen itu untuk dikasih materai? Ya. Jadi kalau dia nilainya di bawah 250.000 rupiah, kwitansi atau invoice atau tagihan, itu nggak perlu dikasih materai. Ya. Tapi kalau misalnya ada nilainya tagihan atau invoice itu dari 250.000 sampai 1 juta, ya, ada tagihan atau invoice ya. Nah, itu baru kalian kasih materainya 3.000. Nah, kalau nanti di atas 1 juta segala macam transaksi ya, kwitansinya itu harus dikasih materai 6.000 rupiah ya. Itu batasan untuk jumlah uangnya ya. Ini bisa kalian lihat di sini ya. Surat berharga juga, efek ini saham ya. Nah, kalau saham dia malah di sini kalau harganya sampai 1 juta, materainya cuma 3.000 dia. Nah, kalau yang tadi kan 6.000 ya, beda. Nah, kalau nggak dikenai materai, ada sanksi. Sanksinya adalah mendapatkan denda 200% ya, dari biaya materai yang kurang bayar. Oke, itu saja ya BPHTB dan biaya materai untuk hari ini. Ya. Nah, nanti saya akan kasih soal latihan lagi ya, yang terakhir ya. Silakan kalian kerjakan soalnya, kirim ke email saya ya. Paling saya kasih waktu sampai hari apa ya, Rabu lah ya, Rabu malam ya, seperti biasa. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas ya. Kalian saya juga mau menutup perkuliahan di semester ini ya. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang bisa ditangkap ya. Mungkin saya unmute semuanya supaya bisa kasih komen. Kalau ada yang mau komen, silakan dengan senang hati diterima feedbacknya. Ada yang merasa ini saya kurang menjelaskan atau gimana? Ya. Saya semua ada rekaman ya. Kalau kalian berminat, cuman ini kan filenya besar. Ya, jadi dari pertemuan pertama sampai ke terakhir materinya itu saya rekam ya, di dalam Zoom ini. Ya. Jadi kalau memang kalian berminat, saya bisa kirim. Hanya saja ini kan filenya besar, gede ya. Kalau saya kirim lewat WA nggak mungkin ya. Nah, jadi saya tawarkannya nanti harus dengan apa ya? Kalau biasanya kalau untuk ngirim-ngirim file besar dalam bentuk itu di mana ya? Ada yang ngerti dengan Google Drive nggak? Katanya di situ ya, menggunakan Google Drive. Ya, saya sih belum posting di situ di Google Drive. Ya, kalau nanti saya punya waktu saya bisa posting di situ. Jadi kalian bisa akses ke situ. Ya, jadi siapa yang lupa mengenai penjelasan-penjelasan yang dulu-dulu itu bisa dibuka lagi. Itu saja. Itu saja. Ada komen dari kalian mengenai kuliah saya? Yang ada yang kalian ingin tanyakan lah, minimal apa yang kalian rasakan gitu selama kuliah melalui sistem ini. Ya, saya rasa ini banyak keterbatasan ya menggunakan sistem online. Ya, tapi mau diomongin gimana lagi? Ini yang hanya bisa dilakukan. Ya. Ada dosen yang nggak memberikan sama sekali kan, malah dia hanya lebih ke tugas-tugas aja lewat WA group ya. Tapi saya usahakan melalui Zoom ini, gitu, walaupun hanya 40 menit. Gitu. Baik, kalau tidak ada, ya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, ya, saya tutup perkuliahan
mata kuliah perpajakan ya di kelas ini ya, ini manajemen ya, semuanya jurusan manajemen. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi. Ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini ya dapat nilai. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi nilainya wabarakatuh. semoga nilainya pada bagus ya UAS nanti ya. Amin, Pak. Amin. Makasih, Pak. Sama-sama semuanya. Ya. Gitu,